Tapi di luar negeri mereka juga diakui bahwa Stray Kids ini merupakan salah satu grup yang paling bersinar di tahun 2020. Tapi cukup aneh banget ya, Stray Kids ini kemarin gak masuk ya dalam program penghargaan tersebut. Annyeonghaseyo dulu, Yusuf Kim Emida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, seperti biasa, aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang selesai banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusrokim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusrokim2. Gamsahamnida cingedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke cingedul, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita yang agak kurang mengenakan sebenarnya, yaitu tentang Superstar Playlist yang katanya akan segera ditutup. Dalkomshop yang merupakan pengembang dari game musik Superstar Playlist akan secara resmi menutup layanan dan mematikan aplikasi pada akhir bulan Februari yang akan mendatang. Melalui akun sosial media, Superstar Playlist pada Selasa 12 Januari malam waktu Korea Selatan telah merilis pengumuman yang menyedihkan untuk sebagian pecinta game tersebut. Pemutus layanan Superstar Playlist ini akan dilakukan oleh Dalkomshop pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 12.00 waktu Korea Selatan. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memainkan dan mencintai game ritme dengan menuliskan, "Terima kasih untuk semua cinta terhadap game ritme Superstar Playlist sejauh ini." Ditutupnya Superstar Playlist ini menyusul Superstar BTS yang lebih dulu ditutup pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa Big Hit Label saat ini tengah mengembangkan game ritme, di mana bukan hanya artis Big Hit Entertainment saja yang ditambahkan di dalamnya, melainkan juga menyertakan berbagai artis di bawah anak perusahaannya seperti Sony Music dan juga Playlist. Wah, agak sedih juga ya melihat bagaimana Superstar Playlist ini akan segera ditutup. Tapi kayaknya kita juga harus tetap menunggu ya. Kayaknya bener sih bahwa Big Hit Entertainment ini akan segera membuat game ritme terbaru mereka ya. Dan pasti di dalam game ritme itu nggak cuma artis-artis Big Hit Entertainment doang, tapi artis-artis di bawah anak labelnya juga akan ditambahkan, mulai dari artis-artis di bawah Playlist Entertainment, lalu juga ada Source Music, dan selanjutnya ada juga Believe Lab. Itu kayaknya semuanya nanti akan ditambahin deh. So, jangan terlalu sedih banget ya, keep fighting. Pasti setelah ini akan ada game yang lebih baru lagi, yang lebih menarik lagi, yang akan dibuat oleh Playlist Entertainment bersama dengan pihak pengembang lainnya. Dan sekarang kita akan masuk berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari DOEXO, yang mana ada sesuatu hal yang mulia yang dilakukan oleh penggemar untuk merayakan ulang tahun dari idol tersebut. Dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu member EXO yaitu Do Kyung-soo, fan club dari DO telah memberikan donasi sebesar 17 juta won untuk membantu anak-anak pengidap kanker leukemia. Tak hanya itu saja, fan club DO juga dikabarkan secara terus-menerus melakukan berbagai aktivitas berbagi yang bermakna, seperti kampanye merajut topi untuk selamatkan bayi baru lahir, lalu ada juga donasi untuk penanggulangan COVID-19 dan juga membantu para warga. Wah, debak ya yang dilakukan oleh para penggemar, bener banget nih. Daripada membuat sesuatu hal yang mungkin terlihat mewah tapi tidak ada maknanya gitu ya, lebih baik mengumpulkan uang, lalu uang itu digunakan untuk berbagi kepada sesama. Dan apa yang dilakukan oleh penggemar dari DO ini merupakan salah satu contoh aktivitas mulia yang dilakukan oleh para K-popers, terutama untuk merayakan ulang tahun idol mereka. Ini adalah salah satu hal yang dapat membuktikan kepada semua orang ya, bahwa K-popers itu bukan hanya melulu tentang idolnya, tapi kita juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Right? Sekali lagi saya ngecekahamnida buat DO, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Treasure. Ada sesuatu hal yang sangat membanggakan banget nih guys dari Treasure, yang mana Treasure ini menjadi grup K-pop generasi keempat yang meraih penjualan album melampaui 1 juta kopi. Ada kabar membanggakan datang dari Treasure, yang mana mereka telah meraih pencapaian yang sangat membanggakan, terutama dalam total penjualan album. Menurut YG Entertainment, volume pre-order dari full album pertama mereka, yaitu The First Step Treasure Effect, yang dirilis secara resmi pada tanggal 12 Januari, itu telah mencapai 250.000 kopi hingga hari sebelumnya. Angka tersebut diharapkan menjadi penjualan awal tertinggi dari Treasure sendiri, dan diharapkan juga bahwa target Treasure, yaitu 1 juta kopi dari The First Step, akan tercapai. Penjualan kumulatif 3 single album yang dirilis sebelum album pertama sudah lebih dari 720.000.
Lagu My Treasure menduduki puncak tangga lagu awal segera setelah dirilis pada pukul 6 PM pada tanggal 11. Lalu ada juga Going Crazy, terus ada Sinyal dari YG Treasure Box menduduki peringkat number 1 dalam peringkat keseluruhan real time Rakuten Music. My Treasure juga melesat ke posisi kedua dalam 100 chart real time teratas dari lagu Line Music. Selain itu, album The First Step Treasure Effect juga menduduki puncak daftar iTunes di 18 negara. Itu menempati urutan kedua di Worldwide Album Chart. Distribusi negara-negara kontinental seperti Brazil, Hong Kong, Thailand, Singapura, Spanyol, dan India juga sangat beragam menunjukkan popularitas global dari Treasure. Wah, sekali lagi congratulations buat Treasure, yang mana total penjualan album nih dari Treasure itu telah mencapai 1 juta album. Wow, bukan mencapai sih, tapi udah melampaui 1 juta album. Jinja deh, Pak. Ini membuktikan sekali lagi kepada kita semua bahwa Treasure ini merupakan salah satu grup yang sangat cepat banget dalam meraih kepopularitasan. Apalagi kemarin di acara Wood, mereka ini berhasil mendapatkan banyak sekali penghargaan. Jinja deh, Pak. Sekali lagi congratulations buat Treasure dan juga Treasure Maker. Nah, buat para Teume, gimana nih perasaan kalian setelah melihat bagaimana prestasi yang didapatkan oleh Treasure? Gak hanya dalam total penjualan album, tapi chart mereka itu juga sangat bagus banget. Silahkan komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari G-Idol. Nah, G-Idol seperti yang kalian tahu, mereka itu telah comeback dengan single yang bertajuk Hwa dan juga album yang bertajuk iBird. Dan dalam comeback mereka kali ini, mereka itu banyak sekali mendapatkan pujian. Netizen baru-baru ini membanjiri pujian untuk G-Idol setelah melihat bagaimana mereka comeback, terutama dalam hal riasan dan juga busana comeback terbaru. Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari pukul 6 PM waktu Korea Selatan, G-Idol telah merilis mini album baru mereka yang bertajuk iBird bersama dengan musik video untuk album tersebut dengan title track yang berjudul Hwa. Melalui comeback ini, G-Idol berhasil melesat di posisi pertama tangga lagu tak lama setelah dirilis. Sesaat setelah foto dari media showcase dirilis, netizen memuji bagaimana anggota G-Idol dinilai memiliki comeback legendaris. Visual setiap anggota terpancar melalui busana merah putih dan tatanan rambut mereka. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Sujin sangat cantik. Sehua gila, dia itu terlihat seperti seorang putri. Yuki tidak memakai wig di foto ini kan? Dia terlihat sangat cantik. Kenapa mereka membuat rambut Mion seperti itu? Sehua dengan serius melakukan konsep ini dengan sempurna. Ada apa dengan Jun Soyeon? Mion sangat cantik sehingga aku bahkan tidak melihat rambutnya. Hah? Aku pikir Mion terlihat cantik, tetapi melihatnya tanpa poni membuatnya terlihat lebih cantik lagi. Nah guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang membanjiri G-Idol dengan pujian, terutama dalam hal riasan dan juga gaya busana mereka. Tapi ada salah satu member yang kayaknya menurut aku itu mendapatkan sorotan yang paling banyak untuk comeback kali ini, yaitu Mion ya. Mion ini menurut aku kayak banyak mencuri perhatian orang, terutama dengan gaya rambut terbarunya. Itu kan gaya rambutnya sumpah sih unik, elegan, cantik, jinja debak ya. Tapi jujur ya guys, kalau di comeback G-Idol yang terbaru ini, aku sih paling oleng ke Yuki. Why? Aku suka banget sama gaya rambut Yuki yang gaya rambut pendek. Itu kan bener-bener rambutnya pendek kan, nggak pakai wig kan. Itu bener-bener bagus banget sumpah. Gila sih, cocok banget sama Yuki. Jadi makin keluar banget gitu loh karisma Yuki nih. Debak. Kalau kalian sendiri nih, siapa nih favorit kalian di comeback G-Idol yang terbaru ini? Silahkan komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari IZ*ONE, yang mana agensi dari IZ*ONE yaitu Off The Record mengungkapkan bahwa mereka ini masih mengumpulkan opini dari agensi anggota-anggota dari member IZ*ONE. Pada tanggal 12, Off The Record mengatakan kepada Herald Pop bahwa mereka sedang mengumpulkan pendapat dari agensi dan artis mengenai kegiatan IZ*ONE di masa depan. Mereka akan melanjutkan kegiatan hingga April. Dan saat kontrak akan berakhir, mereka akan terus mendengarkan bagaimana pendapat dari pihak yang terkait. Dan jika ada terjadi perubahan, mereka akan memberitahu publik segera. Sebelumnya, sebuah outlet media baru-baru ini telah mengabarkan bahwa CG E&M Entertainment telah bertemu dengan beberapa agensi anggota IZ*ONE untuk membahas perpanjangan kontrak dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, IZ*ONE debut pada tahun 2018 dengan album Color Is. Mereka merilis lagu-lagu hits seperti La Vie Rose, Violetta, Fiesta, Secret Story of the Swan, dan juga Panorama. Wah, ini beritanya sangat mendebarkan banget. Kita juga tidak tahu bagaimana keputusan dari agensi dan juga member IZ*ONE. Apakah mereka akan lanjut atau tidak lanjut? Karena seperti yang kalian tahu, jumlah member IZ*ONE kan itu banyak banget. 12 member guys. Dan untuk menyatukan opini dari 12 orang dan juga 12 kepala agensi, belum lagi agensinya kan, itu sangat susah banget. Tapi ya kita berharap yang terbaik aja deh. Kalau mereka mau lanjut, monggo kita akan dukung. Dan kalau mereka tidak mau lanjut, ya mau tidak mau kita harus tetap mendukung mereka.
Keep fighting pokoknya buat Aijuan dan juga Wijuan yang saat ini sedang dakdikduk banget melihat apakah Aijuan akan tetap bertahan atau tidak. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini, datangnya dari Stray Kids. Ada berita yang cukup membanggakan juga nih dari Stray Kids, yang mana Stray Kids ini telah menunjukkan pertumbuhan yang nyata dengan melampaui 1 juta kopi untuk penjualan album tahun 2020. Grup asuhan JYP Entertainment yang satu ini telah membuktikan potensinya dengan melampaui total penjualan tahunan sebanyak 1 juta kopi di Korea. Menurut pengumuman situs agregasi album baru-baru ini yaitu Gaon Chart, Stray Kids mencatat 1.010.612 penjualan album selama setahun terakhir. Ini merupakan total rekor penjualan kumulatif termasuk album yang dirilis di Korea, termasuk full album pertama yang bertajuk Go dan repackage album In yang dirilis pada tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan fandom yang signifikan dan berpengaruh. Stray Kids berhasil meraih hit box office berturut-turut dengan mencapai volume album tertinggi mereka sendiri dengan full album pertama dan juga album repackage. Volume penjualan kumulatif dari kedua karya tersebut masing-masing adalah 362.252 kopi dan juga 440.625 kopi. Berkat kesuksesan dan juga popularitas yang besar para anggota baik di dalam dan luar negeri, album yang sudah ada dari album pra-debut mereka seperti mixtape hingga Clear Panther yang dirilis pada Desember 2019 juga terjual 210.000 kopi tahun lalu. Stray Kids berhasil mengukir langkah yang jelas melalui musik dan konsep genre maramat yang tak terlupakan. Secara khusus, setiap album memiliki arti khusus dikarenakan lagu-lagu yang ditulis dan disusun oleh para anggota berpusat pada tim produksi grup Triraja. Selain itu, banyak media asing seperti Billboard, Time, MTV, dan BuzzFeed memberikan mereka apresiasi sebagai salah satu grup paling bersinar tahun 2020. Wah, congratulations buat Stray Kids yang makin diakui ya di dunia, nggak cuma di Korea doang, tapi di luar negeri mereka juga diakui ya. Seperti yang kalian tahu bahwa media-media seperti Billboard, Time, ada juga MTV sampai BuzzFeed itu juga mengakui bahwa Stray Kids ini merupakan salah satu grup yang paling bersinar di tahun 2020. Tapi cukup aneh banget ya, Stray Kids ini kemarin gak masuk ya dalam program penghargaan tersebut. Aneh banget ya. Padahal di tahun 2020 mereka bersinar banget sampai yang luar pun mengakui mereka. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa ya. Kita ikhlasin aja ya, separaste ya. Gak apa-apa, yang penting Stray Kids itu diakuin di dunia, itu adalah yang penting, right? Nah, kalian nih sebagai para stay bagaimana nih melihat apa yang dicapai oleh Stray Kids? Apakah kalian juga sangat bangga? Of course, bangga banget dong ya. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah guys, berita tentang Stray Kids tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsamnida. Cingedul.